Dalam negosiasi untuk mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina, terjadi perubahan tajam yang pasti tidak akan menyenangkan Kremlin. Utusan Trump, Stephen Witkoff, menyatakan kini mendukung Ukraina karena merasa ditipu Rusia. Ia mengaku memahami dan menerima hal itu. Ukraina tidak akan menyerahkan Donbas ke Putin dan AS tidak akan memaksa karena Rusia belum siap mengakhiri perang. Stephen Witkoff memberikan wawancara terbuka usai perundingan di Jenewa yang tidak dihadiri Rusia. Saya akan langsung membagikan kutipan mengejutkan dari Stephen Witkoff yang akan kita bahas di episode ini. Dia mengatakan, saya mengagumi rakyat Ukraina, tidak akan ada kesepakatan sampai Ukraina dan rakyatnya yakin bisa hidup damai jika ada solusi diplomatik. Pada saat yang sama, Kirill Budanov, kepala GOR, президента Украины, menyatakan bahwa Amerika Serikat telah berhenti memberikan tekanan kepada Ukraina dan meninggalkan gagasan tentang tenggat waktu. Nah, sekarang diketahui bahwa Amerika Serikat telah menemukan satu lagi alat untuk menekan Rusia. Washington pada dasarnya secara artifisial memperlambat proses penjualan aset internasional Lukoil menggunakan hal ini sebagai alat tekanan dalam negosiasi untuk mencapai perdamaian di Ukraina. Nama saya Alexei Peci, mari bahas topik ini, tapi sebelum mulai saya ingin meminta Anda silakan berlangganan saluran ini, beri suka dan tulis komentar apapun di bawah episode ini. Ini membantu algoritma YouTube menampilkan episode ini ke lebih banyak penonton. Silakan berlangganan saluran Telegram saya, APC News, lewat tautan di deskripsi video. Kami membagikan berita terbaru segera setelah diterima. Jadi, perwakilan khusus Presiden Tyler Adams, Stephen Witkoff, yang telah beberapa kali terbang ke Moskow dan bertemu serta berbicara dengan diktator Putin di sana untuk memahaminya dan mengetahui apa yang dia pikirkan, hari ini mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang benar-benar membuat saya terkejut. Stephen Witkoff mendadak jadi sahabat Ukraina dan menegaskan IAS tak akan menyerahkan Ukraina ke Rusia, serta menyebut tindakan dan pernyataan kontroversial IAN hanyalah diplomasi licik. Tentu saja, semua ini terlihat seperti pencerahan sementara di Washington, tetapi tetap saja saya akan mengutip beberapa pernyataan dari Stephen Witkoff. Dan inilah pernyataan pertama yang disampaikan Witkoff di Forum Strategi Eropa Yalta, yaitu sebagai berikut. Kami tak pernah mendatangi pimpinan Ukraina untuk memaksakan visi yang kami harap diikuti Ukraina. Kami mendengarkan dengan seksama pimpinan Ukraina, apa yang bisa mereka lakukan, apa yang tidak bisa mereka lakukan, ruang politik apa yang tersedia untuk mengambil keputusan, bagaimana kami bisa mempertimbangkan wilayah, atau mungkin tidak, mungkin kami tidak bisa. Mungkin itu hanyalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi dan itu tidak masalah. Mari kita pahami bahwa kita akan mencari solusi dari sudut pandang berbeda. Kami mendengarkan dengan seksama pimpinan Ukraina apa yang bisa mereka lakukan, apa yang tidak bisa mereka lakukan, di mana terdapat ruang politik. Kolukig mungkin memikirkan tentang wilayah atau tidak, mungkin itu memang sesuatu yang tidak pernah bisa terjadi dan itu tidak masalah. Mari kita pahami bahwa kita akan mendekati solusi dari sudut pandang yang berbeda. Stephen Witkoff pertama kali mencatat bahwa masalah teritorial mungkin tak akan pernah selesai dan menurutnya itu tidak masalah. Jadi tidak ada ultimatum seperti jika Ukraina tak mundur dari Donbas, AS akan menghentikan semua bantuan dan intelijen. Witkoff menyatakan itu umumnya dapat diterima. Bisa diterima jika Ukraina tidak mau meninggalkan Donbas milik Ukraina sendiri. Saya ingin mencatat hal penting. Witkoff membuat pernyataan itu sebelum percakapan telepon Trump dan Zelensky. Itulah sebabnya mungkin Zelensky mengatakan bahwa percakapan itu bersifat positif, penuh makna dan sebagainya. Tapi itu belum semuanya. Moderator diskusi di Forum Strategi Yalta adalah Presiden Polandia ketiga, Aleksander Kwaśniewski, yang mengajukan pertanyaan menarik kepada Witkoff. Saya tidak akan menyebutkan semuanya, hanya menyoroti beberapa seperti kutipan Witkoff. Saya mengagumi bangsa Ukraina, mereka sangat berani. Saya telah menjalin persahabatan yang erat dan lama dengan orang-orang dari negara ini. Pada 23 November 2025 di Jenewa, kami bertemu Rustem Umerov, David Arakhamia, Jenderal Gnatov, dan Kirill Budanov. Dan pertemuan itu menjadi awal dari kemajuan. Kami telah mencapai banyak hal, yang paling penting adalah protokol keamanan karena tanpanya tidak akan ada. Kesepakatan tak akan tercapai sampai Ukraina dan rakyatnya yakin bisa hidup damai jika ada solusi diplomatik. Dibutuhkan protokol keamanan kuat dari Amerika Serikat untuk mendukung Eropa.
Kami mendukung Eropa dan membahas isu ini hingga larut malam. Poin kedua adalah kesepakatan terkait kemakmuran Ukraina setelah 4 tahun banyak korban jiwa dan pembantaian. Penting untuk menunjukkan kepada rakyat Ukraina semua keuntungannya, karena mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Kami sama sekali tidak pernah mencoba memaksakan pandangan apapun kepada para pemimpin Ukraina. Kami berusaha memahami cara mempertimbangkan wilayah-wilayah itu, meski mungkin tidak akan pernah terjadi, dan itu tidak masalah. Kwasniewski langsung bertanya, apakah Anda percaya pada Putin? Saya masih ingat percakapan itu di tahun 2002. Saat itu dia adalah orang yang berbeda, tapi bahkan saat itu dia sudah mengatakan bahwa tujuannya adalah pemulihan Rusia Raya, dan kita tahu dari sejarah bahwa Rusia Raya mencakup seluruh Ukraina, bukan hanya sebagian. Apakah Anda yakin dia akan mengakui dan menghormati Ukraina yang berdaulat dan merdeka yang akan menentukan nasibnya sendiri? Saya ingat percakapan kami tahun 2002 saat dia bilang tujuan utamanya memulihkan Rusia Raya. Secara historis kita tahu Rusia Raya mencakup seluruh Ukraina, bukan hanya sebagian. Berikut jawaban Witkoff. Kami sering berkomunikasi dengan pimpinan Rusia atas arahan Presiden Trump. Penilaian Presiden Trump sama dengan saya. Kami tidak akan pernah membuat kesepakatan sampai kami tahu siapa yang berada di posisi apa dan sampai kami membangun hubungan dengan kedua belah pihak agar kami memiliki komunikasi yang baik. Kami mendengarkan mereka dan mencari solusi sesuai visi mereka. Di Abu Dhabi, komunikasi kami baik dan kami terus mendorong menjadi pihak yang memahami bagaimana hal ini bisa berakhir dengan kesepakatan. Jadi pada dasarnya secara kasar saya katakan seperti eksperimen. Dia bilang kami sudah mendengarkan, sudah menawarkan. Oke, kalau tidak berhasil, ide lain. Kwasniewski juga sangat baik dalam membahas isu jaminan keamanan. Kutipan. Memorandum Budapest yang menjamin keamanan Ukraina ternyata hanya secarik kertas. Jaminan keamanan apa yang akan Anda tawarkan? Dan di sini ada jawaban dari Stephen Witkoff yang sangat penting. Kutipan. Kami menyerahkan diskusi ini kepada Jenderal Grinkevich dan Mark Rutte. Diskusi mendalam ini melibatkan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Andrei Knatov, teman saya. Perjanjian ini akan mirip pasal 5 NATO dan sangat penting. Jaminan keamanan sedang dirancang langsung oleh militer, bukan oleh para politisi. Witkoff menyatakan bahwa mereka ingin mencapai kesepakatan tentang semua isu di kelompok kerja dan membiarkan masalah wilayah untuk dibahas langsung dalam pertemuan pribadi antara Putin dan Zelensky. Namun di sini saya akan menambahkan satu pernyataan lagi dari Kwasniewski. Berbicara kepada Stephen Witkoff, dia berkata, kutipan, jika saya bisa memberi Anda saran, tolong hindari bersikap naif. Itu adalah kesalahan utama kami. Dan inilah jawaban dari Witkoff. Tuan Presiden, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah Presiden Trump bukan orang yang naif. Dia telah menjadi teman saya selama 30 tahun. Dia cerdas dan berwawasan. Begitu juga saya dan Jared Kushner. Banyak ide kreatif di meja. Hal-hal yang belum dibahas dalam konflik ini. Ini sangat penting bagi kami. Kami peduli. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu kalian, rakyat Ukraina, mencapai keputusan yang tepat. Keputusan damai yang tepat agar semua orang di Ukraina suatu hari nanti bisa hidup dalam damai. Nah, setelah wawancara ini, Witkoff dan kini Kepala Kantor Presiden Ukraina Kirill Budanov menyatakan bahwa Amerika tidak pernah menetapkan tenggat waktu bagi Ukraina untuk mengakhiri perang. Kutipan. Saya belum pernah dengar mitra Amerika menetapkan tanggal pasti akhir perang. Negosiasi ini sangat rumit dan kompleks, dan tidak mungkin menetapkan batas waktu yang pasti untuk penyelesaiannya. Tentu saja kami melakukan segala yang kami bisa untuk mempercepatnya. Meskipun nanti, selain itu, Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa ada jendela peluang untuk menandatangani perjanjian damai antara Ukraina dan Rusia antara saat ini dan pemilihan Sela di Amerika Serikat yang akan berlangsung pada 3 November, kutipan dari Zelensky. Sebenarnya, saya sedang memikirkan tahun depan. Itu tergantung bulan-bulan ini apakah kita bisa mengakhiri perang sebelum musim gugur dan pemilihan penting di Amerika Serikat. Amerika Serikat bahkan mereka lebih kuat dari yang mereka kira dan saya percaya itu. Mereka dapat menekan Putin dan menghentikan perang ini. Dalam konteks ini muncul kabar yang sedikit memberi harapan. Reuters melaporkan bahwa Amerika Serikat telah memperlambat proses penjualan aset internasional Lukoil, menggunakan hal ini sebagai alat tekanan dalam negosiasi untuk mencapai perdamaian di Ukraina.
Kantor Pengawasan Aset Asing Amerika Serikat pada hari Kamis memperpanjang batas waktu penyelesaian transaksi dari 28 Februari hingga 1 April. Perwakilan dari Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina dalam beberapa minggu terakhir tidak mencapai kemajuan dalam perundingan di Jenewa, Abu Dhabi, dan Miami. Narasumber Reuters mencatat bahwa selama diskusi, isu sanksi terhadap Rosneft dan Lukoil yang diberlakukan Washington pada Oktober 2025 juga dibahas. Seorang pejabat Amerika menyatakan Departemen Keuangan Al-Sadinin memperpanjang tenggat waktu agar negosiasi dengan Lukoil dan kesepakatan damai tercapai. Menurutnya, syarat kesepakatan itu adalah Lukoil tak menerima pembayaran di muka dan pendapatan penjualan dibekukan di rekening di bawah yurisdiksi Al-Ayatollah. Namun bahkan kesepakatan seperti itu di Washington diputuskan untuk ditunda, dan itu dilakukan secara sengaja untuk menekan Kremlin karena harga Lukoil terus menurun setiap harinya. Saya cukupkan sampai di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda, saya mohon dukunglah channel YouTube ini secara finansial melalui donasi Anda atau dengan berlangganan membership lewat tautan di deskripsi video atau kode QR di layar Anda. Itu saja, jaga diri, sampai jumpa.